Baik, bisa dipirsani nggih Bapak Ibu nggih? Saged, Bu. Oke, nggih. Saya besarkan dulu. Baik Bapak Ibu, jadi analisis yang LK1 kita akan melakukan analisis kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama ini yang untuk LK1 nggih, LK1 kamera. Akan melakukan satu analisis pertama berkaitan dengan karakteristiknya ditinjau dari SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Nah, ini masing-masing dianalisis, kemudian keselarasan. Bapak Ibu menganalisis keselarasan daripada visi, misi, tujuan yang dimiliki oleh masing-masing sekolah di mana Bapak Ibu mengajar. Kemudian merefleksi keselarasan, visi misi dan tujuan dari satuan pendidikan. Di LK11 nggih, LK11. Berikutnya LK12 ini masih LK1 nggih, Bapak Ibu, LK112 pengorganisasian pembelajaran dalam satu semester. Ini Bapak Ibu menghitung jumlah pelajaran efektif dalam satu semester untuk semua mapel, kemudian mendistribusikan jam tersebut pada setiap bulan efektif. Nah, ini harus diambil dulu untuk alokasi waktu yang diperkirakan untuk P5 PPRA-nya dengan mengambil alokasi waktu 20-30% dari total keseluruhan jam mata pelajaran di satu semester. Kalau jam pelajaran di satu semester itu misalnya 100 jam, maka yang 20 jam atau sampai maksimal 30 jam nanti diambil untuk P5 PPRA nggih. P5 kalau di sekolah kan P5 nggih. Baik, ini analisis pengorganisasian pembelajaran di dalam satu semester. Kemudian LK1 yang bagian kedua, Bapak Ibu, ini komponen JP. Bapak Ibu nanti menentukan mata pelajaran yang diampu apa, kemudian karakteristik mata pelajaran, CP pada setiap fase. Bapak Ibu yang di SD ini fase A, B, nggih. Nanti disesuaikan keseluruhan tugas itu nanti diproyeksikan untuk PPL Bapak Ibu. Jadi mulai dari penentuan CP, kemudian merumuskan TP, kemudian menyusun ATP, itu sudah dengan prediksikan bahwa materi CP, TP, ATP, dan materinya itu adalah nanti yang akan dibuat modul ajar di PPL 1, nggih. Supaya nanti tidak mengulang-ulang Bapak Ibu membuat modul ajarnya, nggih. Sudah dimulai dari sekarang ketika menyusun tugas-tugas ini mulai dari CP, TP, ATP, mengembangkan materi ajar, menentukan metode dan seterusnya sudah diproyeksikan untuk tugas pembuatan modul ajar yang akan digunakan atau yang akan dipraktekkan ketika dengan akan nanti di PPL 1 ya. Baik, kemudian menganalisis ini karakteristik mata pelajaran, capaian dalam setiap fase mata pelajaran. Kemudian nanti saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Capaian dalam setiap di fase A, fase B, karena di SD. Kemudian capaian setiap fase pada mata pelajaran menurut elemen, misalnya
di elemennya di PAI SD itu apa saja? Apakah ada baca tulis Al-Quran, ada elemen fikihnya, ada elemen sejarahnya, gitu. Sejarah Islamnya itu dirumuskan di sini. Baik, selanjutnya adalah ini analisis capaian pembelajaran fase keluasan dan kedalaman. Tadi pagi sudah kita singgung, ini kita hanya mempertajam saja. Fasenya ini dituliskan fase AB, fasenya apa, kemudian elemennya apakah elemen Quran hadis atau ada fikihnya, ada sejarahnya, walaupun semuanya PAI. Kemudian dirumuskan capaian pembelajaran, keluasan, dan kedalaman. Baik, berikutnya adalah LK 13. Jadi LK 12 tadi berkaitan dengan capaian pembelajaran perumusan CP. LK 13 ini berkaitan dengan perumusan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, ini dijabarkan elemennya di elemen CP-nya dicantumkan dulu, kemudian capaian pembelajarannya, kemudian diturunkan pada TP. Nah, tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu harus mengandung unsur kompetensi, ya, siswa dapat gitu ya, atau menjelaskan gitu ya, mengidentifikasi gitu. Ada unsur kompetensi dan ada unsur materi, kemudian ada unsur kontekstualisasi. Baik. Kemudian berikutnya adalah perumusan TP berdasarkan kompetensi dan lingkup materi, ya. Ini elemennya nanti dimasukkan di sini, kemudian dijabarkan ke JP-nya, kompetensinya apa, kemudian materi dan tujuan pembelajarannya. Diurutkan secara sistematis. Berikutnya, ya, perumusan TP lintas elemen, ya. Perumusan tujuan pembelajaran lintas elemen. Ada elemen akidah, ada elemen akhlak, ada elemen adab, ada elemen kisah keteladanan. Ini kita rumuskan yang lintas elemennya. Tadi yang di atas tadi yang 1.31.32 itu perumusan masing-masing elemen. Kemudian yang 1.33 ini adalah perumusan tujuan lintas elemen. Nah, Bapak Ibu, yang LK 1.4 ini penyusunan alur tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, maka kira-kira tujuan pembelajaran itu akan dicapainya kapan, maka itu diurutkan berdasarkan, nah ini alur tujuan pembelajaran, ya. Ini elemennya ditulis kembali di sini, kemudian JP, TP, kemudian alur tujuan pembelajaran. Alurnya bisa dari yang mudah ke yang sulit, bisa juga dari kontekstualisasi, misalnya materi tentang kurban, kemudian ATP-nya pas dipaskan waktunya berdekatan dengan Idul Kurban, misalnya begitu. Materi tentang sejarah kelahiran Nabi mungkin bisa alur tujuan pembelajarannya didekatkan dengan yang berkaitan dengan bulan-bulan Maulid. Jadi ada 4 Bapak Ibu, 4 LK yang harus kita selesaikan pada 2 hari ini, sehari ini dan besok. Baik, berikutnya saya dulu, baik. Coba kita cermati Bapak Ibu.
bisa kelihatan ya itu ya. Analisis analisis kurikulum satuan pendidikan ini contohnya di madrasah ya. Jadi, karakteristik di sini juga dicantumkan ya, kekuatannya apa saja. Misalnya situasi atau kondisi yang menjadi kekuatan dan kelebihan. Sekolah sudah membentuk tim pengembang kurikulum sekolah. Misalnya sekolah sudah menyusun KSP di tahun 2023-2024 misalnya. Ada sebanyak 20% guru sudah menyusun perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi ini namanya kekuatan ya. Kemudian di kelemahannya oke. Ini peluangnya misalnya peluang di SD Panjenengan SD Jombang gitu ya mendapat dukungan dari pemerintah setempat, wali murid memiliki kepedulian, lingkungan sekitar luas sehingga memungkinkan terciptanya belajar misalnya itu ya. Kemudian ini ada ancamannya ini keselarasan. Baik, Bapak Ibu di aspek keselarasan ini visi sekolahnya ditulis di sini ya. Kan sekolah masing-masing sekolah punya visi. Misalnya unggul dalam prestasi, tangguh dalam kompetensi, ya, santun budi pekerti. Misi ini di sekolah sudah ada, tinggal memindah saja Bapak Ibu. Tujuan ini juga sudah ada di sekolahan, biasanya sudah ada ya. Nah, ini sudah ada, tinggal di copy saja di sini. Nah, yang Bapak Ibu harus lakukan di sini melakukan refleksi terhadap keselarasan visi, misi, dan tujuan. Misalnya proses perumusan visi, misi, dan tujuan ini melibatkan seluruh warga sekolah melalui rapat atau musyawarah. Setelah selesai dirumuskan, ya, visi ini kemudian dicatat di dalam dokumen kurikulum. Nah, ini ditulis ya prosesnya di sini. Baik. Kemudian kondisi lingkungan ini berdasarkan kondisi ideal, kondisi real, kesenjangan. Tulis ini ya. Ini refleksi ya. Baik, Bapak Ibu, kemudian yang tadi pengorganisasian pembelajaran sekarang di semester 1 ya. Struktur ya, ada intrakurikuler, ada kokurikuler ya. Nah, ini keterangannya ini apa? Yang intrakurikuler itu materinya apa saja. Kemudian jumlah JP-nya berapa? Misalnya 2 sampai 35 menit masing-masing ini ya. Tadi saya sampaikan bahwa 20 sampai 30% dari jumlah jam pelajaran di satu semester itu nanti digunakan untuk proyek P5 ya. Berarti sisanya itu. Baik, misalnya kemudian program kokurikulernya dalam bentuk P5, pelaksanaan P5-nya ini apakah di akhir semester atau sudah terdistribusi mulai tahapan-tahapan P5-nya di masing-masing minggu itu dimasukkan ke sini jamnya ya. Baik, kemudian ekstrakurikuler. Jadi ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian kita lihat ini. Saya share screen lagi, Bapak Ibu.
Baik, ini merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP yang dikaitkan dengan konteksnya. CP-nya ini. Elemennya misalnya dari mata pelajaran PAI, elemennya fikih, elemennya fikih. CP-nya mampu menganalisis ketentuan zakat fitrah. Nah, ini ya, Ibu, ini ada kompetensinya, ini namanya kompetensi ya, mampu menganalisis, ini berarti kompetensi. Kemudian tentang materinya, ketentuan zakat ini materinya. Oke. Ini CP-nya ini CP-nya materinya kan banyak Bapak Ibu ya. Nah, nanti tujuan ini nanti dijabarkan di dalam tujuan pembelajaran. Di materinya yang banyak di sini ini diambil menjadi tujuan pembelajaran, menjadi banyak tujuan pembelajaran. Jadi, misalnya menganalisis itu dalam bentuk menjabarkan, menguraikan, menjabarkan ya. Materinya apa? Materinya tadi ada di sini materinya banyak, maka di TP ini materinya satu-satu ya, materinya satu-satu. Jadi di TP tadi saya sampaikan, TP itu ada unsur kompetensi, jadi menjabarkan ini kompetensi, kemudian ada unsur materi, ketentuan zakat ini termasuk materi namanya. Kemudian ada kontekstualisasi. Ini terbentuknya kesadaran sosial sederhana dan pembinaan kualitas diri, namanya kontekstualisasi. Ya. Kalau dulu tujuan pembelajaran itu kan mengandung unsur ABCD ya Bapak ya, audience, behavior, degree, ya degree ya ABCD dulu, ada audience, behavior, condition, degree. TP yang sekarang ini adalah seperti indikator tujuan yang dulu, untuk sama dengan indikator tujuan yang dulu. Jadi mengandung unsur kompetensi, menjabarkan, menguraikan, ini namanya mempraktekkan. Di sini harus ada baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotornya, gitu. Nah, usahakan C-nya, kognitifnya ya C4, dari C3, C4, C5 gitu ya. Kemudian nanti afektifnya juga begitu, psikomotornya juga begitu. Diperhatikan taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom, nanti usahakan yang itu ke atas. Baik, ini TP. Ini elemennya, terus tadi C memahami, ini kan memahami ketentuan jual beli, ini kan CP-nya. CP ini kemudian dijabarkan, jadi masing-masing materinya dijabarkan di sini. Yang terpenting adalah dalam TP itu mengandung unsur kompetensi, unsur materi, dan kontekstualisasi. Ini kesadaran mengenai prinsip ini berarti afektif ya Bapak ya. Afektif, ini unsur kompetensinya di afektif. Kemudian materinya apa? Materinya adalah prinsip selama ada kontekstualisasinya bagaimana kontekstualisasi. Baik. Ini merumuskan tujuan pembelajaran dengan merumuskan kompetensi jadi materinya ya. Elemennya K, CP-nya ditulis lagi, kompetensinya apa saja. Ada menganalisis, mengidentifikasi, memahami, memetakan dari mampu menganalisis ini ya. Mampu menganalisis ini kemudian dijabarkan menjadi kompetensinya. Mengidentifikasi, memahami, memetakan. Dari mana ini? Diperoleh dari taksonomi Bloom. Yang kompetensi ini harus mendukung unsur kognitif, afektif, dan psikomotor. Materinya apa? Materinya itu diambil dari muatan materi
materi yang sudah muncul di JCP. Di JCP ini ada zakat fitrah, infak, kemudian materinya berarti ada zakat fitrah, sedekah, kurban. Jadi di materi dari mana? Diambil dari materi yang sudah ada di JCP. Kemudian berarti PP-nya, PP-nya ini kompetensinya ini buat analisis materinya, ketentuan zakat, ya, ini materinya. Kemudian sesuai dengan syarat lakunya yang menunjukkan kontekstualisasi. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Nah ini yang penjelasan yang di LK 3 tadi 1.3 merumuskan dan lintas elemen CCP. Elemen CCP-nya ada ibadah, elemen Allah. Kemudian TP-nya mencermati dan menganalisa tentang ibadah. Di sini ibadah itu apa? Ada aspek infaknya, ada aspek macam-macamnya di sini ya. Oke. Nah, di sini elemen itu macam-macam ini lintas elemen. Itu yang lintas elemen. Nah, yang ATP, gitu ya. Oke, ini unsur alur tujuan atau KPP. Tadi tujuan yang sudah ada tadi Ibu di copy di sini, elemennya di copy di sini, tujuannya di copy, tujuan rumuskan lagi tadi jajak copy, kemudian dari sini ini kan sudah disebutkan tujuan-tujuannya, hanya di sini. Nah kemudian disusun menjadi alur tujuan pelajaran. Ini kebetulan disusunnya sama. Membiasakan puasa, di sini juga agak membiasakan puasa. Bisa jadi ini tidak urut. Ini PP-nya kita susun dari CP, membiasakan, kemudian materinya membiasakan puasa, sholat Jumat, berbagai sholat sunat. Nah di sini membiasakan salah satu materi yang di sini. Kemudian alurnya itu kemudian dia disusun sesuai dengan bisa disesuaikan dengan tingkat, kemudian disesuaikan dengan waktunya. Nah ini kebetulan disusunnya sama ya. Boleh sama boleh berbeda. Boleh sama boleh berbeda sesuai dengan yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Apakah memang ATP-nya mana yang lebih dulu, mana yang lebih dulu ingin capai, mana yang lebih dulu ingin capai, itu munculnya di alur tujuan pelajaran. Oke, lalu teman ini beberapa contoh kira-kira tugas dari di LK 1 ini banyak sekali ya, bukan nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, Ibu ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Bu Ainun. Terima kasih Bu. Saya minta maaf dari pagi tadi ada kendala. Biasanya langsung lancar begitu. Bu, Yeah. mungkin bisa dilihat dulu ada teman kami yang belum masuk. Belum?
Ada teman kita yang belum masuk, Bu Mega. Belum diizinkan masuk. Tidak muncul itu, Bu? Oh, enggak muncul. Nggih. Nah, ini tadi terus sambil teleponan. Ya, bisa itu ikut. Dan nanti saya konfirmasi lagi ke beliaunya. Saya mau tanya Bu terkait dengan CP Bu. Ini yang dipakai CP yang lama atau CP yang baru Bu? Berapa? CP yang dipakai itu CP yang lama atau CP yang baru? Yang berlaku sekarang. Oh, yang berlaku sekarang berarti yang baru ya? Lalu sekarang yang akan digunakan untuk PPL nanti ya, yang kurmer ya Bapak Ibu ya. Oke. Kurmer kan ada yang CP 2022, ada yang sekarang CP 2024. Yang berlaku, yang berlaku, yang nanti akan dipraktekkan untuk PPL Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang sudah jenengan pilih CP, materi, tujuan pembelajarannya sudah dipilih yang kira-kira nanti digunakan untuk modul ajar Bapak Ibu ya. Modul ajar yang akan dipraktekkan di PPL 1, nggih. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Nur Raudatul. Oke, ini Bu mau bertanya untuk yang di LK 1.3 tentang CP tadi, itu apakah kita memilih salah satu elemen atau semua elemen Bu? Yang dari contoh jenengan tadi kan hanya fikih gitu mawon, itu apakah semua elemen? Enggak. Dipilih beberapa elemen Bu. Oh enggak. Kan enggak PAI harus ada semua. beberapa elemen kan ya? Enggak, ada 5 elemen. Niku dipilih beberapa elemen mawon atau semua? Semua lebih bagus nanti kan kalau yang diajarkan nanti ini ya. Yang diajarkan kan beberapa nggih. Semua. Di PAI kan akidah, Quran hadis, fikih, SKI semua ada 5 itu diajarkan semua Bu di SD. Oh nggih, elemennya diambil semua kan tinggal ngopi kan Bu? Tinggal kopi-kopi kan ya? Inggih. Maksudnya kan tadi Ibu Sanjang, kalau kita langsung menentukan CP-nya mana, TP-nya mana untuk membuat ATP juga yang kita praktekkan di PPL nanti. Berarti tetap dikerjakan semua, tapi kita nanti milih dari salah satu yang sudah kita kerjakan, ngoten Bu. Nggih. Nggih Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya Bu, karena kan di SD itu kan fase A, B, dan C. Itu untuk yang diambil itu per fase atau hanya per kelas saja Bu? Atau semuanya? Tidak semuanya Pak, tidak semuanya. Panjenengan di fase apa Pak kira-kira Pak? Ya kalau di SD semuanya diajarkan Bu, karena kami kan mengajar di fase A. Ya. Berarti ambil fase yang ini aja Pak. Salah satu fase Pak ya. Diambil salah satu fase nggih. Misalkan ini Bu, untuk fase B itu kan kelas 3 dan kelas 4. Misalkan untuk kelas 4 saja boleh Bu? Boleh. Oh, ngoten. Nggih boleh. Nggih. Jadi kan nanti kan misalkan saya ngambil di kelas 4. Terus nanti untuk yang berarti di PPL. Nanti panjenengan PPL-nya hanya di kelas 4 Pak? Nggih, rencananya gitu. PPL 1-2-nya di PPL 1-2-nya ini kan kalau ya udah enggak apa-apa. Satu fase enggak apa-apa, Pak. Nggih, satu fase enggak apa-apa. Berarti nanti kalau PPL-nya di kelas 4. PPL-nya berapa kali sih, Bu? PPL-nya 2 apa 3 ya? 2. PPL-nya 2 kali. 3 ya? Berapa 3 lupa ya?
Oh, berarti sekarang diambil yang Iya, satu kayaknya kelas aja gitu. PPL-nya 3 kali Pak ya. Sampai PPL 1, 2, 3 kayaknya nggih. Nggih. Oke. Jadi untuk laporan ini sementara satu kelas aja nggih, tiap fase gitu nggih. Boleh. Nggih, boleh, boleh. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih. Bu Iva? Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ibu untuk yang LK 1.3 tadi kan tentang perumusan tujuan pembelajaran yang lintas elemen CP. Rencananya saya itu mau ngambil di materi kelas fase B yaitu kelas 4, di mana yang awal itu tentang materi Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Otomatis di situ untuk lintas elemennya kan kita tidak mungkin untuk memuat 5 elemen sekaligus. Hanya saja yang tercantum di dalam Quran surah Al-Hujurat itu. Contohnya di situ ada elemen Quran hadis atau di situ ada elemen tentang akhlak. Jadi dari 5 elemen itu tentunya kita cuma bisa mengambil sesuai dengan materinya itu cuma 2 atau 3 begitu Ibu. Jadi kita kan untuk materi yang itu kita tidak bisa mengambil semua elemen tentang sejarah, tentang annya tidak bisa terinclude di situ. Ngaten nggih. Nggih. Oke, nggih. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Tapi nanti elemennya kalau hanya satu ada itu sudah mencukupi kah untuk PPL Bu Iva? Kalau PPL-nya ada 3 ya. Minimal berarti paling tidak ada berapa elemen yang untuk lintas elemennya itu Ibu? Monggo saja. Oh gitu. Yang penting kira-kira untuk ini Bu Oktavi belum masuk ya. Tapi tidak muncul di sini loh Bu Okta itu saya tidak bisa memasukkan karena tidak muncul di sini. Izin bertanya lagi Bu, untuk PPL-nya kan 3 kali, berarti kita juga menyiapkan 3 modul yang berbeda dengan kelas berbeda atau boleh dengan kelas yang sama Bu? Kelas sama boleh Bu, kelas sama boleh. Kelas sama boleh, karena nanti ya kelasnya sama tapi modulnya berbeda nggih. Yang kemarin ada 3 aspek itu Bu, ada yang PBL, PJBL dan satunya itu 3 dipakai semua untuk yang PBL atau hanya satu metode mawon? Ini nanti yang dipakai PTK-nya terserah Bapak Ibu nggih, Bapak Ibu. Siapkan yang semuanya. Tapi nanti aja kan, itu nanti aja. Sekarang kerjakan yang ini aja. Jangan tanya yang besok-besok. Pusing nanti. Oke. Jangan besok yang PPL besok ditanyakan sekarang, besok PPL ditanyakan besok kalau PPL aja. Oke Bu, terima kasih ngapunten. Nggih. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Mohon maaf ini Ibu. kelasnya jumlahnya berapa Pak? Pak Ghazali. 15 Ibu. Hah? 15. Nggih. Berarti yang tidak ikut weekend hari ini berapa orang? Berarti 2. Oh, 2 enggak bisa ikut weekend. Kok enggak muncul ya di saya ya? Jadi enggak bisa, mau saya klik enggak muncul masalahnya. Orangnya enggak muncul, jadi tidak bisa saya klik izinkan. Itu Bu Mega mau masuk belum bisa Ibu? Enggak muncul Pak. Oh. Coba. Mungkin untuk tugasnya, contoh tugas bisa dikirim Ibu, karena kami juga butuh untuk pertimbangan. Referensi.
Tapi itu madrasah Pak ya? Contohnya Nggih, madrasah ya? apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Sing Nggak apa arah ya? Nanti tujuan buat contoh mawon. Nggih, nggih. soalnya bisa Salah kita. dapat gitu. Nggih. Ibu. Baik, sudah cukup Bapak Ibu nggih? Untuk tugas terakhir jam berapa, Ibu? Minta jam berapa? Cukup fleksibel aja, Bu. Kan 2 hari Pak sama besok, ya Bu. Iya. 2 hari, Atau- tapi jangan besok semua. Oh, ngoten. Oh, betul. Lah katanya Jadi sekali satu kan ya? sekali kirim, Jadi Ibu. satu ya. Loh Bu, kan katanya kemarin tadi satu kali kirim untuk satu. Jadi satu, oke. Besok ya. Oke, Besok siap. siang. Nggih. Oke Bu, jam-jam. Oke Bu, insya Allah besok. Allah. Dari sana. Oke. Assalamualaikum Bu. Di LMS tadi ada plagiat, Mbak. Itu maksimal berapa gitu untuk plagiatnya? Apa? Plagiat di LMS itu ketika nanti kita kirim ke LMS itu kan ada plagiatnya. Itu berapa persen ya maksimalnya? Oh, maksimal berapa Bin? Maksimal 40% ya? Maksimal 40%. Oh, ini. Terima kasih. Oke. Oke, berarti Bapak Ibu besok mengumpulkannya nggih, mengumpulkannya bisa besok untuk LK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 kemudian 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 kemudian 1 3 ya 1 3 kemudian 1 4 ya Bapak Ibu ya. Ada 3 tetapi di dalamnya ada beberapa. Banyak. Ya, ada beberapa lagi. Banyak, Bu. Enggak beberapa. Banyak nggih. Baik, Banyak. dicermati. Kalau nggak begini nanti nggak kalau ikut begini kan langsung praktek Bapak Ibu ya. Kalau di workshop itu kan diterangkan. Kalau begini diterangkan langsung dipraktekkan. Bagaimana menjabarkan CP ke TP berarti langsung dipraktekkan. Kompetensinya dijabarkan, materinya dijabarkan, ditambahi kontekstualisasi. Kemudian ATP-nya, ATP dari TP yang sudah panjenengan jabarkan dari CP tadi, kemudian disusun ke ATP. Disusunnya itu mungkin berdasarkan pertimbangan alur kompetensi, mungkin berdasarkan pertimbangan waktu boleh, ya. Berdasarkan tingkat kesulitan dan kemudahan, berdasarkan alur struktur pengetahuan boleh. Sudah cukup nggih Bapak Ibu nggih? Selamat bekerja kembali nggih. Dari penjelasan saya di pagi hari tadi ditambah sedikit di siang hari, semoga nanti contoh-contoh yang saya sampaikan itu membantu panjenengan untuk mengerjakan lebih bagus lagi. Oke, selamat bekerja. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah nggih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat selalu, sehat selalu. Amin. Semoga rumah ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih.